Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal dengan NIM L1A1200038 dari kelas BR002 Prodi Kehutanan. Baiklah, hari ini saya akan melaksanakan tugas dari mata kuliah Pengelola Hutan Lestari dengan judul yaitu Indonesian Forestry Certification Cooperation atau IFCC atau Kerjasama Sertifikasi Kehutanan Indonesia atau KSK yang diampu oleh Bapak Bambang Irawan. Baiklah, kita mulai. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu IFCC. IFCC adalah atau IFCC yaitu adalah suatu organisasi Indonesia yang mempromosikan yaitu pengolahan hutan lestari melalui sertifikasi hutan dan pelabelan atas produk-produk hasil hutan yang berasal dari hutan-hutan bersertifikat. IFCC merupakan lembaga penyusun standar untuk skema sertifikasi hutan di Indonesia yang mengembangkan standar dan persyaratan sertifikasi hutan berdasarkan proses konsensus para pihak. Di dalam proses pengembangannya sistem sertifikasi hutan, IFCC memegang komitmen untuk bekerjasama dengan para pihak secara terbuka dan juga transparan, serta memberi kesempatan bagi mereka untuk berpartisipasi mengembangkan standar yang diakui secara internasional. Tahapan pengembangan standar ini telah mengikuti panduan PFCC-ST tentang standar setting requirement untuk memenuhi keterimaan publik dan juga permintaan pasar. Setelah itu, bagian ruang lingkupnya. Dokumen menyajikan persyaratan wajib untuk pengolahan hutan lestari pada hutan alam dan juga hutan tanaman untuk tujuan sertifikasi IFCC di wilayah Republik Indonesia. Persyaratan ini terdapat dalam dokumen berlaku pada tingkat unit pengelola hutan. Dokumen ini dibagi ke dalam 3 bagian. Bagian pertama itu menetapkan persyaratan umum untuk pengelola hutan alam dan juga hutan tanaman. Bagian kedua itu menetapkan persyaratan khusus untuk hutan alam, dan juga bagian ketiga itu menetapkan persyaratan khusus untuk hutan tanaman. Lalu dibagi juga ke dalam 4 prinsip utama, yaitu persyaratan umum, aspek produksi, aspek ekologi, dan juga aspek sosial. Berikutnya ada acuan normatif. Dokumen yang menjadi acuan di bawah ini sangat diperlukan untuk penerapan dokumen. Untuk referensi baik memiliki tanggal ataupun tidak, dokumen yang dipergunakan adalah edisi terbaru dari dokumen yang menjadi acuan termasuk perubahannya. IFCC, persyaratan untuk lembaga yang melakukan audit dan juga sertifikasi pengolahan lestari, yaitu ada ILO 2029 untuk saya 29 tentang kerja paksa atau kerja wajib. Ada ILO 87 tentang kebebasan bersertifikat dan juga perlindungan terhadap hak berorganisasi. Ada ILO 96 tentang penerapan asas-asas hak untuk berorganisasi dan juga berunding bersama. Ada juga ILO 100 tentang pengupahan yang sama bagi pekerja laki-laki dan juga wanita untuk pekerjaan yang sama nilainya. Ada ILO 105 itu tentang penghapusan kerja paksa. Ada ILO 111 tentang diskriminasi dalam kerja dan juga jabatan. Ada ILO 138 tentang batas usia minimum. ILO 169 tentang Konvensi Masyarakat Hukum Adat 1989. Itu ada juga ILO 182 tentang penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Terus ada Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat 2007. Kita masuk kepada persyaratan pengelola hutan lestari di dalam IFCC ini. Pertama adalah bagian pertamanya adalah persyaratan untuk hutan alam dan juga hutan tanaman. Itu ada persyaratan umum maksud saya, dan di persyaratan umum ini ada kriteria 1, yaitu persyaratan umum dan juga legalitas. Yang pertama, UM itu harus mempunyai status legal. Ini ditunjukkan dengan dokumen legal formal yang menyatakan bahwa UM adalah identitas yang legal atau memiliki SUIP atau surat izin usaha perdagangan, dan juga memastikan bahwa UM itu mempunyai kepastian usaha jangka panjang. Selain itu, UM juga harus mempunyai izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu beserta peta lampirannya untuk menyatakan kepastian area kerja UM. Yang kedua adalah UM itu harus memenuhi semua peraturan dan juga perundangan yang berlaku terkait dengan praktik pengelola hutan, perlindungan alam dan juga lingkungan, terus spesies dilindungi dan juga terancam punah. Terus yang ketiga, UM itu harus membayar semua kewajiban finansial kepada pemerintah seperti fee, royalti, pajak, kewajiban finansial lainnya. Terus yang keempat, itu UM harus mengakui ketentuan dalam persetujuan internasional mengikat, misalnya seperti CITES, ILO, ITTA dan juga CBD yang sudah diratifikasi oleh Indonesia. Terus yang kelima itu UM harus memenuhi persyaratan SPLK
Terus yang keenam, UM itu harus menunjukkan komitmen jangka panjang untuk pengelola hutan lestari sesuai dengan persyaratan dalam standar IFCC. Yang ketujuh, UM itu harus memiliki pendanaan yang memadai untuk semua kegiatannya dalam pengelolaan hutan lestari dan juga investasi untuk pengelola hutan lestari. Terus yang kedelapan, UM harus menetapkan sebuah organisasi yang disertai dengan struktur organisasi efektif, sistem manajemen dan juga sumber daya manusia yang kompeten berdasarkan pada pelatihan dan juga instruksi yang berkelanjutan. Terus yang kesembilan itu, UM harus menetapkan tanggung jawab untuk semua kawasan pengelola hutan lestari seperti yang ditentukan dalam standar IFCC. Terus yang ke-10, UM harus mempertahankan dan juga meningkatkan kompetisi pekerja melalui pelatihan dan juga kegiatan lainnya secara rutin. Terus yang ke-11, UM itu harus memiliki prosedur terdokumentasi sesuai dengan skala dan juga intensitas operasional. Lalu yang ke-12, UM harus menjaga rekaman secara memadai untuk periode minimum selama 5 tahun yang menunjukkan kepatuhan UM terhadap praktek pengelola hutan. Terus yang ke-13, UM itu harus memastikan bahwa semua operator termasuk tenaga kerja operasional itu yang dikontrak itu adalah pengelolaan area hutan itu memenuhi persyaratan standar IFCC. Terus yang ke-14, UM itu harus membuat rencana spasial areal kerja yang efektif untuk tujuan pengelola hutan lestari. 15 yaitu UM harus merencanakan, menetapkan dan juga menjaga infrastruktur yang memadai seperti jalan, jalur penyelundupan, jembatan, camp kerja untuk memastikan aliran barang dan jasa itu efisien. Yang kedua itu adalah meminimalkan yaitu kerusakan terhadap ekosistem, spesies dan juga genetik. Terus yang ketiga, meminimalkan terbukanya tanah, mencegah erosi tanah dan juga lain-lainnya. Terus yang ke-16, UM itu harus melakukan kegiatan penelitian dan juga pengembangan yang terdiri dari identifikasi kebutuhan penelitian juga pengembangan, penyusunan program dan juga pelaksanaan penelitian seperti pengembangan. Ada kriteria yang kedua yaitu adalah rencana kelola. Yang pertama adalah UM itu harus melaksanakan prinsip perbaikan berkelanjutan yang meliputi kegiatan perencanaan pengelola hutan, pelaksanaan rencana pengelola hutan, pemantauan dan juga evaluasi serta pemberian umpan balik. Lalu yang kedua, UM itu harus mempersiapkan dan juga melaksanakan rencana kelola serta dokumen area hutan. Lalu rencana tersebut harus mempertimbangkan keberlanjutan fungsi, produksi, ekologi dan juga sosial, memperhitungkan penilaian dampak lingkungan dan juga sosial, lalu direvisi secara berkala sekurang-kurangnya 10 tahun berdasarkan hasil pemantauan dan juga evaluasi serta pengetahuan ilmiah terbaru. Lalu yang ketiga itu adalah ada rencana kelola, itu harus berisi setidaknya itu data dan juga informasi. Yang A-nya itu adalah visi, misi, dan tujuan pengelola hutan. Yang B-nya adalah sejarah pemanfaatan hutan dan juga perkembangan terkini. Terus yang ketiga C-nya adalah dinamika budaya masyarakat yang perhatikan. Di antara seperti prinsip-prinsip FPIC, Konvensi ILO, dan juga UNDRIP. Terus yang ke D itu adalah penataan area hutan. Terus yang E, teknik silviculture yang tepat. Terus yang F itu adalah monitoring lihat. Terus yang G adalah tingkat pemanenan yang lestari. Yang H itu adalah rencana pengelolaan dan juga pemantauan lingkungan. Yang ke I itu adalah rencana perlindungan dan juga pengaman hutan, meliputi seperti pencegahan dan juga perlindungan terhadap kebakaran hutan. Lalu ada pencegahan dan juga penanggulangan penebangan liar, ada pencegahan dan juga perlindungan terhadap hama dan juga penyakit tanaman. Yang J-nya itu adalah rencana penelitian dan juga pengembangan sumber daya hutan untuk mendukung pengelolaan hutan lestari. Yang K-nya adalah peta-peta kerja yang menjelaskan sumber daya hutan, termasuk tipe-tipe hutan, terus alur sungai dan juga aliran air dan lain-lainnya. Terus yang ke I itu adalah pembangunan dan juga pemeliharaan infrastruktur seperti kayak jalan, camp, jembatan dan juga dan lain-lain. Keempat itu adalah UM itu harus menyusun ringkasan rencana kelola dan juga laporan yang tersedia untuk publik melalui website atau atas permintaan. Lalu kita lanjut kepada kriteria yang ketiga, itu adalah monitoring dan juga evaluasi. Yang pertama adalah UM itu harus secara berkala melakukan monitoring dan juga evaluasi yang sesuai dengan ukuran dan juga intensitas pengelolaan hutan berdasarkan prosedur terdokumentasi. Kedua itu adalah monitoring dan juga evaluasi harus mencakupi yang pertama adalah stok dan juga tingkat pertumbuhan hutan. Lalu ada regenerasi hutan, lalu ada simulasi hutan seperti kayu dan non kayu itu. Terus lalu ada penggunaan pestisida, pupuk serta bahan berbahaya. Terus ada kerusakan ekosistem langka, sensitif dan juga ekosistem khas seperti flora dan juga fauna endemik. Terus ada fungsi-fungsi perlindungan tanah dan juga sumber daya air. Lalu ada fungsi-fungsi hutan bagi kepentingan adat, sosial, ekonomi. Lalu ada kesehatan juga fasilitas hutan, hama dan juga penyakit. Lalu yang ketiga itu UM itu harus menyusun ringkasan monitoring dan juga evaluasi tersedia untuk publik.
UM harus mengidentifikasi lahan terbuka atau areal bertumbuhan kurang dalam areal konsesi untuk direhabilitasi menjadi areal berhutan yang memberikan keuntungan secara lingkungan, sosial, dan juga ekonomi bagi masyarakat. Setelah tadi ada persyarat umum, maka yang keduanya ada aspek produksi. Di dalam ini ada kriteria yang keempat. Lanjutan tadi itu adalah manajemen hutan. Yang pertama adalah UM itu harus mengatur dan menjaga area hutan sesuai dengan fungsinya. Terus yang kedua, UM itu harus melakukan inventarisasi hutan secara berkala untuk memperoleh data mengenai kondisi sebenarnya sumber daya hutan. Terus yang ketiga, UM harus menerapkan prinsip-prinsip SPM untuk mencapai tujuan pengelola hutan. Lalu yang keempat, UM harus mengoptimalkan penggunaan sumber daya hutan untuk memastikan produksi yang efisien, mengurangi limbah, dan juga meminimalkan kerusakan karena kegiatan penebangan. Lalu yang kelima, UM itu harus merehabilitasi lahan yang terdegradasi di dalam area UM untuk memberikan nilai tambah fungsi ekonomi, ekologi, dan juga sosial hutan. Dan kriteria yang kelima yaitu adalah kelestarian hasil hutan. Yang pertama adalah UM harus memastikan bahwa tingkat pemanenan produk hutan tidak akan melampaui tingkat produksi yang lestari. Yang kedua, UM itu harus memantau dan juga mencatat pertumbuhan tegakan hutan melalui pengukuran berkala, peta sampai permanen. Ya, pemanenan hasil hutan harus tidak melebihi riap dan juga harus berhubungan dengan AEC yang sudah ditentukan. Lalu yang keempat yaitu UM harus mengidentifikasi dan juga menginventarisasikan hasil hutan dan kayu yang dapat memberikan dampak negatif pada sumber daya hutan bila dilakukan eksplorasi yang berlebihan. Lalu yang ketiga ada aspek ekologi lanjutan dari aspek produksi tadi. Di sini ada kriteria yang keenam yaitu adalah pengelolaan fungsi ekosistem dan juga hidrologis hutan. Yang pertama adalah UM harus melakukan identifikasi kegiatan-kegiatan pengelola hutan yang berdampak penting. Yang kedua, UM harus menetapkan dan juga melaksanakan prosedur perdokumentasi reduce impact logging untuk meminimalkan dampak-dampak negatif dari pemanenan, transportasi, dan juga pengembangan infrastruktur terhadap lingkungan. Lalu yang ketiga, UM harus mengidentifikasi kawasan-kawasan yang berfungsi untuk perlindungan terhadap tanah dan juga menerapkan langkah-langkah tepat. Lalu yang keempat, UM harus mengidentifikasi kawasan-kawasan berfungsi untuk perlindungan air. Yang kelima, UM harus melakukan pemantauan dampak negatif kegiatan-kegiatan pengelola hutan seperti kualitas fisik dan juga kimia tanah, pemadatan tanah akibat penggunaan alat berat dan lain-lainnya. Lalu yang keenam, UM harus mengembangkan dan juga menerapkan prosedur terdokumentasi untuk penggunaan yang terkendali dari B3 bahan berbahaya dan juga beracun. Yang ketujuh yaitu adalah pengelolaan keanekaragam hayati. Yang pertama adalah UM harus mengidentifikasi melalui inventarisasi dan juga pemetaan tentang distribusi flora dan fauna yang dilindungi endemik, langka, dan juga spesies yang terancam punah. Lalu yang kedua, UM itu harus memelihara dan juga memperbaiki habitat flora dan fauna yang dilindungi endemik, langka, ataupun spesies yang terancam punah. Terus yang ketiga, UM harus mengidentifikasi spesies kunci yang dilindungi dan juga terancam hampir punah. 4. UM itu harus melaksanakan penilaian dampak lingkungan atas potensi dampak terhadap flora dan fauna yang dilindungi, endemik maupun yang terancam punah. Lalu yang kelima, UM harus mengidentifikasikan melalui inventarisasi dan pemetaan seperti ekosistem hutan yang dilindungi, langka, terancam punah, lalu sumber daya genetik spesies asli setempat, lalu ada areal yang merupakan bagian dari areal landscape yang besar atau luas secara global, regional maupun nasional. Keenam itu adalah UM harus memetakan dan juga melindungi sampel yang representatif dari ekosistem alami dalam landscape yang berkaitan dengan keunikan dari sumber-sumber daya yang terkena dampak. Lalu yang terakhir, yang ketujuh, UM tidak boleh mengusahakan pohon yang termodifikasi genetik. Adalah kriteria yang kedelapan yaitu adalah perlindungan hutan. Yang pertama adalah UM itu harus mengidentifikasikan dan juga memantau gangguan, memperhitungkan kejadian gangguan alam dan juga merupakan keancaman bagi kesehatan juga vitalitas sumber daya hutan. Lalu yang kedua, UM itu harus menerapkan program pengelolaan hama terpadu. Lalu yang ketiga, UM harus menetapkan dan juga menerapkan prosedur terdokumentasi untuk penggunaan pestisida kimia. Ketiga yaitu adalah UM harus menetapkan dan juga menerapkan prosedur terdokumentasi untuk penggunaan pestisida yang memastikan bahwa kesesuaian dengan persyaratan legal dan juga instruksi kerja penggunaan pestisida dan dari produsennya. Lalu menjelaskan prosedur untuk penyimpanan, penenanganan, pengangkutan, dan lain-lainnya. Terus ada menjelaskan teknik yang tepat, peralatan dan fasilitas untuk penggunaannya. Lalu ada mewajibkan kompetensi dan juga pelatihan personel yang sesuai. Lalu yang keempat, UM harus menerapkan langkah-langkah melindungi hutan terhadap kebakaran termasuk analisis risiko awal dan juga perambahan. Yang kelima,
UM itu harus menerapkan langkah-langkah secara partisipatif dan juga berdasarkan kesepakatan dengan masyarakat lokal. Lalu yang keenam, UM harus menerapkan langkah-langkah yang tepat atau terukur untuk melindungi hutan dari kegiatan-kegiatan tanpa izin seperti penebangan dan lain-lainnya. Lalu yang ketujuh, UM dapat memberi atau membatasi akses publik ke hutan untuk tujuan perlindungan hak kepemilikan, fasilitas dan juga infrastruktur dan lain-lainnya. Lalu yang keempat, ada aspek sosial lanjutan dari yang ketiga, ada aspek ekologi atau aspek sosial. Itu ada kriteria yang ke-9, yaitu adalah hak pemanfaatan atas sumber daya hutan oleh masyarakat. Yang pertama adalah UM itu harus mengidentifikasikan, menghargai, mengakui, serta menghormati sistem penguasaan dan juga hak legal masyarakat untuk memiliki, mengontrol, dan menggunakan lahan untuk dan sumber daya hutan. Lalu yang kedua, UM harus mengidentifikasikan, menghargai, mengakui, dan juga menghormati hak-hak adat dari masyarakat adat dengan memenuhi peraturan perundang-undangan dan juga mempertimbangkan Konvensi ILO 109 dan juga Deklarasi PBB tahun 2007 tentang hak-hak adat. Terus yang ketiga itu adalah UM harus membuat kesepakatan dengan masyarakat adat atau masyarakat lokal untuk melakukan pengelolaan area hutan sesuai dengan hak adat atau hak milik masyarakat secara legal. Dan yang keempat itulah UM harus memberikan akses kepada masyarakat adat dan juga masyarakat lokal untuk memanfaatkan sumber daya hutan yang memiliki fungsi penting secara ekonomi, ekologi, dan budaya dan lain-lainnya. Lalu yang kelima, UM harus membuat mekanisme resolusi konflik yang berkaitan dengan hak masyarakat adat berdasarkan hukum adat dan juga ataupun hak milik masyarakat. Berikutnya adalah ada kriteria yang ke-10, yaitu adalah hubungan yang harmonis dan juga berkelanjutan antara UM dan juga masyarakat. Yang pertama adalah UM harus melakukan penilaian dampak sosial dari kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan yang direncanakan terhadap masyarakat adat atau masyarakat lokal. Kedua adalah UM harus memastikan bahwa pengelolaan hutan tidak menyebabkan atau menimbulkan secara langsung maupun tidak langsung itu dampak negatif kepada masyarakat adat atau masyarakat lokal. Ketiga, ada UM harus memberikan prioritas kepada masyarakat adat dan masyarakat lokal untuk memperoleh kesempatan pekerjaan. Lalu yang keempat, UM harus memberikan dukungan yang memadai untuk masyarakat adat ataupun masyarakat lokal untuk hal pengembangan kapasitas pembangunan dan juga ekonomi. Lalu yang kelima, UM harus mengidentifikasikan sumber daya hutan yang memiliki nilai penting untuk tujuan-tujuan rekreasi dan juga bila perlu melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan juga nilai rekreasi tersebut. Lalu yang keenam itu adalah UM harus membentuk atau membangun komunikasi dan juga konsultasi yang efektif dan juga terus-menerus dengan masyarakat adat dan masyarakat lokal. Lalu ada kriteria yang ke-11, yaitu adalah pemenuhan hak-hak pekerja. Yang pertama adalah UM harus melaksanakan kebijakan dan juga prosedur yang menjamin pemenuhan hak-hak pekerjaan. Yang kedua, UM tidak boleh melibatkan diri atau mendukung penggunaan pekerja paksa atau wajib. Lalu yang ketiga, UM harus menghormati hak-hak pekerja atas upah atau gaji kerja dan juga memastikan bahwa upah yang dibayarkan itu adalah adil dan sesuai dengan posisinya. Lalu yang keempat itulah UM harus menghormati sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku hak pekerja untuk membentuk, bergabung, dan juga mengorganisasikan serikat pekerja atas pilihan mereka secara kolektif atas nama mereka melakukan perundingan dengan UM tanpa ada konsekuensi negatif. Yang kelima, UM tidak boleh melibatkan diri atau mendukung diskriminasi dalam hal perekrutan pekerja. Lalu yang keenam itu adalah UM harus menjamin jenjang karir pekerja secara jelas berdasarkan penilaian yang dilakukan secara rutin. Lalu yang ketujuh itulah UM tidak boleh melibatkan atau mendukung penggunaan pekerja anak sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan nasional dan juga ILO nomor 138 dan juga 182. Kedelapan adalah UM harus menyediakan pekerja dengan fasilitas dan infrastruktur yang memadai. Dan kriteria yang ke-12 yaitu adalah kesehatan juga keselamatan kerja atau K3. Yang pertama adalah UM memiliki sistem untuk mendeteksi dan juga mencegah atau merespon potensi-potensi gangguan terhadap kesehatan dan juga keselamatan kerja atau K3. Lalu yang kedua, UM harus menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat serta harus mengambil tindakan yang efektif untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan juga cedera dalam bekerja. Ketiga, UM harus memberikan instruksi dan juga pelatihan K3 secara rutin kepada pekerjanya. UM harus menyediakan fasilitas air, minum, MCK, itu mandi, cuci, dan kakus yang bersih untuk digunakan oleh semua pekerja. Lalu yang keenam, UM harus memastikan bahwa fasilitas camp itu disediakan bagi pekerja dalam keadaan bersih, aman, dan juga memenuhi kebutuhan dasar pekerja. Lalu yang ketujuh, UM harus memantau atau mengevaluasi pelaksanaan dan juga keefektifan sistem manajemen K3 setidaknya setahun sekali. Keduanya adalah persyaratan khusus untuk pengelolaan hutan alam. Yang pertama adalah persyaratan umum. UM tidak boleh melakukan konversi hutan untuk kegiatan lahan lainnya, kecuali dalam keadaan yang dibenarkan, di mana konversi sesuai dengan perundangan nasional dengan perencanaan tata ruang. Lalu konversi diperlukan untuk membangun infrastruktur terkait kegiatan di hutan ataupun untuk mata pencaharian dan juga kesejahteraan masyarakat. Lalu konversi tidak terjadi pada kawasan lindung. Lalu luas total hutan dari yang dikonversi itu tidak lebih dari 5%
total luas area unit manajemen. 2. Itu dari segi aspek produksi. UM harus menetapkan sistem ketelusuran yang akan memungkinkan identifikasi dari semua produk kayu yang ditebang pada semua tahap pengangkutan. Yang ketiga ada aspek ekologi. Yang pertama adalah UM harus melakukan inventarisasi pra-pemanenan sesuai dengan prosedur terdokumentasi dan juga pedoman lain yang berlaku. Yang kedua, UM harus menetapkan rotasi tebangan diameter minimum pohon yang boleh ditebang itu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang ketiga, UM harus menerapkan perlakuan silvikultur yang sesuai pada tingkat individu pohon daripada tegakan hutan guna memelihara kesinambungan tutupan tajuk. Yang keempat, UM harus mempertahankan kemampuan regenerasi alami dan proses penebangan yang tidak mengganggu fenologi dan juga mekanisme penyebaran spesies flora pada area tebang. Lalu yang kelima, itu adalah UM dapat menggunakan penghutanan buatan dengan spesies asli dari jenis setempat untuk tujuan pengayaan rehabilitasi hutan yang rusak dan lain-lainnya. Yang keenam itu adalah UM harus mengidentifikasi spesies-spesies pohon multiguna, pohon tuber lubang dan juga pohon langka. Lalu memastikan bahwa proses pemanenan itu tidak berdampak negatif pada spesies-spesies. Lalu yang ketujuh, UM harus mengeluarkan areal-areal berikut dari areal produksinya, itu areal yang memiliki fungsi sebagai areal perlindungan air dan tanah, areal dengan keanekaragaman khas, dan juga areal yang memiliki fungsi khusus bagi masyarakat lokal. Lalu yang kedelapan, UM harus menerapkan Reduced Impact Logging atau RIL yang sesuai dengan pedoman nasional. 9. UM harus melakukan dan juga melaporkan hasil evaluasi pasca panen sumber daya hutan dan juga kepatuhan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan panduan RIL. Lalu yang ke-10, UM tidak boleh menggunakan pestisida kimia kecuali untuk tujuan pengendalian gulma dalam proses bibit di area pembibitan hutan. Lalu yang ke-11, UM tidak boleh menggunakan pupuk anorganik. Kita masuk pada bagian ketiga, itu persyaratan khusus untuk pengolahan hutan tanaman. Yang pertama, persyaratan umum. UM tidak boleh memasukkan wilayah-wilayah hutan tanaman yang dibangun di atas areal hasil konversi hutan primer maupun sekunder. Lalu yang kedua, UM tidak boleh mengkonversi hutan untuk penggunaan lahan non-hutan. Kita masuk kepada kedua aspek produksinya. Itu UM harus menetapkan sistem ketelusuran yang akan memungkinkan identifikasi dari semua produk kayu yang ditebang pada semua tahap pengangkutan dan asal kayu tersebut dalam kawasan hutan. Yang ketiga ada aspek ekologi. Yang pertama adalah UM harus menata areal kerjanya dan juga mengidentifikasi, memetakan, memberi tanda di lapangan, serta melindungi areal telah dialokasikan. Baiklah, sekian dari saya materi dari Indonesian Forestry Certification Cooperation atau IFCC dari mata kuliah Pengolahan Lestari yang diampu oleh Bapak Bambang Irawan. Jika ada salah, saya maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rimba.